Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini Gereja Katolik merayakan Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Bapa Suci Santo Yohanes Paulus II pernah mengatakan refleksi ini sebagai ungkapan perayaan Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Beliau mengatakan, Rosario itu adalah obat untuk semua kejahatan kita, akar dari semua berkat kita, dan tidak ada sarana doa lain yang lebih bermutu dari Rosario Suci. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Paulus II ini bukan tanpa alasan. Karena di dalam seluruh karya kegembalaannya sebagai paus, Santo Yohanes Paulus II sungguh mengalami dan merasakan peran Bunda Maria. Rosario Kudus terus menjadi doa favoritnya, devosinya. Dia mempersembahkan seluruh karya kegembalaan kepausannya kepada Bunda Maria. Bahkan dia selamat dari penembakan terhadap dirinya karena Rosario Suci ini. Bacaan-bacaan kudus hari ini yang kita renungkan, yang berpuncak di dalam bacaan Injil, kita ditawarkan untuk merenungkan betapa dalam kasih Allah itu. Kasih yang sesungguhnya, yang menyata di dalam setiap perbuatan baik. Kalau Allah sudah mengasihi kita, maka saatnya kita juga siap mengasihi orang lain. Bahkan mungkin itu musuh kita sekalipun. Di dalam bacaan Injil, Yesus menampilkan kepada kita orang Samaria yang baik hati. Tapi mari coba kita melihat siapa orang Yahudi, Lewi, dan Samaria itu. Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita hidup menurut sabdanya. Kita yang adalah umat Katolik tahu bahwa sabdanya menyata di dalam seluruh kitab suci. Di dalam kitab suci kita diajak untuk mengenal orang-orang berikut ini, yakni orang Yahudi, orang Lewi, dan orang Samaria. Siapakah mereka? Orang Yahudi yang dalam bahasa Ibrani disebut Hebrew atau Hebron, itu adalah orang-orang yang beragama Yahudi yang termasuk keturunan Yehuda. Sedangkan orang Lewi yang dalam bahasa Ibrani disebut Shevet, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan pembagian tanah di Kanaan ketika keturunan Yakub itu kembali dari perbudakan di Mesir. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan di bait Allah. Lalu orang Samaria itu adalah penduduk wilayah Israel di bagian utara, yang mana daerah utara dulunya itu merupakan wilayah kerajaan Israel. Orang Samaria itu dikenal oleh orang Yahudi sebagai orang-orang kafir karena perbedaan keyakinan. Orang-orang Samaria menyembah dewa-dewa asing dan bukan Allah Yahweh.
Sedangkan orang Yahudi percaya bahwa Allah mereka adalah Allah Yahweh. Inilah gambaran tentang 3 kelompok orang-orang yang digambarkan di dalam Injil hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kasih itu murah hati, kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus bab 13 ayat 4. Murah hati adalah salah satu ekspresi dan tindakan seorang yang hidup di dalam semangat kasih. Dalam hal ini, kita bisa mengerti bahwa orang Samaria yang murah hati yang digambarkan di dalam Injil hari ini adalah seorang yang hidup di dalam kasih, yang tergerak oleh belas kasihan. Maka sebenarnya seruan Paus Fransiskus, marilah kita merawat kerapuhan setiap laki-laki, setiap perempuan, setiap anak, dan setiap orang lanjut usia dengan sikap solidaritas dan perhatian, dengan sikap kedekatan yang ada pada orang Samaria yang murah hati, menjadi kekuatan dan landasan kehidupan beriman kita. Dan semoga Santa Perawan Maria, Ratu Rosario yang murah hati, yang penuh dengan belas kasih itu selalu mendoakan kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, buka hati bagi mereka yang membutuhkan bantuan kita hari-hari ini. Karena mereka adalah wajah Tuhan yang hadir di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.